Enak nih jawabannya. Di rumah ngomong anak, ngurus suami, tapi sambil ngurusin usaha. Itu tuh kayaknya hidup yang ideal banget ya. Biarkan mereka dengan tidak bisanya, tapi tetap ditekan terus. Karena jenisku kan kayak gitu, Sal. Yeah. Kamu semakin nggak bisa, semakin tak tekan. Sampai kamu bilang menyerah, baru aku akan berhenti. Oh, iya. Kan tipe gue kan gitu. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal dan masih bareng sama Mas Ili. Hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa. Tamu istimewa namanya Mbak Ari. Mbak Ari nama lengkapnya sama Mbak Ari? Ari Rahmawati. Ari Rahmawati, Mbak Ari Rahmawati. Ini Saling Berguru itu jarang kedatangan perempuan, Mbak Ari. Jarang. Nah, kebetulan Mbak Ari ini salah satu dari relawan komunitas di jaringan rumah usaha. Kedua tuh Mbak Ari itu ibu yang bekerja dari rumah ya Mbak Ari. Kerjanya dari rumah, usahanya di rumah. Nanti Mbak Ari ceritain usahanya seperti apa. Lalu Mbak Ari ini satu contoh wirausahawan yang basicnya karyawan. Jadi transformasinya Mbak Ari itu dari karyawan akhirnya jadi pengusaha, pemilik usaha di komunitas. Mbak Ari, selamat pagi. Pagi Mas Isal. Terima kasih sudah datang di Saling Berguru nih, channel dokumentasinya komunitas. Aku sama Mas Ili bagian nanya-nanyain ya Mbak Ari. Sekarang lagi sibuk apa Mbak Ari? Sekarang saya sibuk di rumah Mas. Kebetulan mendampingi beberapa teman di rumah. Jadi saya bisa sambil ngomong anak, sambil ngurus usaha, ngurus suami, ngurus rumah tangga. Enak nih jawabannya. Di rumah ngomong anak, ngomong suami, ngurus suami, tapi sambil ngurusin usaha. Itu tuh kayaknya hidup yang ideal banget ya. Mbak Ari, kan udah di titik ini nih hari ini. Aku penasaran tuh, kok sebelum sampai di titik ini kan Mbak Ari sekarang jadi pendamping kan? Pendamping di komunitas, mendampingi beberapa unit usaha di komunitas. Titik awalnya Mbak Ari, awalnya belajar di komunitas tuh, atau proses kreatif Mbak Ari gabung di komunitas, sharing dong Mbak Ari, monggo Mbak Ari. Oke, terima kasih Mas Siap. Isal, Mas Ili. Saya gabung di komunitas itu sekitar tahun 2004 akhir ya. Berawal ketika saya mulai bosen ngurus anak. Jadi sebelumnya itu kan saya bekerja. Jadi lulus sekolah itu saya bekerja di salah satu multi level marketing di, sebenarnya seberangan dengan ini Mas Li, saya di Pekunden, Mas Li kan di Batan. Nah mungkin sebenarnya kita ini berjodoh tapi terpisah sungai. ini apa Mbak? Namanya Kompak Multi Level Marketing. Oh tahu aku Kompak zaman semono, tahu, paham aku. Nah, itu MLM ya? Iya, Multi Level Marketing, saya sebagai adminnya di situ. Nah, seiring berjalannya waktu, saya kan waktu itu nikah muda Mas Isal. Jadi ya kalau sekarang sih bersyukur banget ya, nikah muda, anak udah gede, saya juga masih muda. Masih SMA Sal. Oh, nih Sekarang ini masih SMA. jalan sama anaknya saya masih Iya, bisa 17 tahun mirip. Mas. Jadi setelah itu saya nikah, terus punya anak, masih dibolehin kerja. Nah, begitu punya anak, kebetulan si anak ini sakit-sakitan, terus ya udahlah resign dulu, fokus ngurus anak. Nah, nggak lama Mas, beberapa bulan itu aku kok ngerasa bosen ya di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak punya aktivitas yang bisa memberi nilai lebih terhadap perempuan gitu. Nah, terus di situ aku komunikasi ke suami yang betul sih waktu itu untuk kebutuhan itu sudah tercukupi bahkan lebih. Tapi aku ngerasa kok aku gini-gini aja, nggak punya nggak punya power sebagai wanita gitu kan. Nah, terus aku komunikasi, kebetulan ada salah satu teman yang sebelumnya gabung dengan komunitas itu, saya diajak, yuk gabung yuk. Aku sudah nggak mikir itu pekerjaannya apa, nanti aku ngapain, yang penting aku keluar dari rumah dulu. Oh iya, Gitu. motifnya itu. Nah, motifnya itu sih. Nah, terus dipertemukan dengan Mas Ili. Jadi di situ
Mbak emang siap kerja di sini, macul loh, kerjanya begini-begini loh, gajinya nggak besar loh. Saya sudah nggak peduli mau nggak digaji juga saya terjun gitu, karena saya cuman pengen pengen eksis sebagai perempuan gitu. Nah kebetulan di Masili saya itu awal jadi operator sebenarnya di Masili, operator telepon, tapi karena saya kan nggak yang mau diem terus di balik meja, diberi meja, Mbak tempatmu di situ ya, di belakang meja nanti dirimu tugasnya operator telepon, bantuin administratif, oke. Tapi ketika Tahun berapa? 2004. Tahun 2004. 2004 ya. Oke. Terus Jadi Di admin. Brotojoyo, Tapi ketika saya di belakang meja nggak ngapa-ngapain itu, saya bantuin teman-teman yang di bawah. Kerjaanmu apa sih? Gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Ini lho Mbak, tak bantuin boleh? Bilang dulu dong sama Mas Lili, boleh nggak? Boleh, tak bantuin. Nah, di situ mungkin Mas Lili ngelihat kok Rai Santeng gitu, kok harus diberi kegiatan lebih, mungkin seperti itu. Terus dia, memang benar. Nah, terus ya saya di challenge nih sama Mas Lili untuk mau nggak Mbak, ini ada project, salah satu produk yang kami pasarkan gitu, pegang itu. Oke Mas Lili, boleh. Jadi saya itu orangnya apa aja tabrak, nanti hasilnya seperti apa belakangan lah, yang penting saya berusaha dulu gitu. Nah berjalannya waktu di salah satu produk itu berhasil ya Mas Lili, terus saya di challenge lagi untuk pegang salah satu produk yang lebih prospek. Itu. Nah waktu itu di awalnya apa Mbak? Kartu nama ya? Kartu nama. Kartu nama merek apa, klub ya Ben? Iya, klub. Mungkin klub ya? Masih klub. Jadi dulu tuh sama aku punya produk tahun sebelum 2000 itu, punya produk kartu nama tapi tak bikin model manufaktur gitu loh, pabrikan gitu. Terus aku pasarkan ke agen-agen toko-toko gitulah, toko-toko SPS namanya, toko printing gitu. Oke. Apa sih SPS singkatannya? Spesialis perlengkapan sablon. Oh gitu ya. Sampai lupa Mas Lili. Baru tahun itu terus 2004. ada ide bikin kartu nama, terus Mbak Ari aku tantang untuk pegang proyek itu. Jalan ya Mbak Ari ya? Jalan. Alhamdulillah. Terus Mbak lanjut. Dan itu. di situ aku mulai belajar banyak Mas. Sebenarnya waktu itu ya mungkin sudah tentang desain. Ketika produk habis terus aku harus produksi itu nunggu gitu. Nunggu layoutnya belum di layoutin, belum gini. Nah aku kan tipenya yang kok lama ya, aku tuh pengen belajar. Mbokan aku diajarin aja untuk bisa biar cepet gitu loh, aku nggak nunggu gitu. Nah terus mulai dari situ aku ngerti Corel Mas. Oh, ngerti mulai belajar di situ. Aku mulai ngerti Corel gitu, terus diajarin ya. Cuman nge-layout sih, tapi kan udah seneng. Oh aku nambah ilmu di sini. Nah di situ mulai seneng nih. Terus Mas Lili bikin challenge. Baru kan yang itu selanjutnya setelah kartu nama itu ada salah satu produk yang lebih prospek ya Mas Lili, yang kartu namanya udah mulai surut kan. Terus ada salah satu produk itu aku terjun di situ dan alhamdulillah sampai saat ini usahanya masih. Sampai saat ini usahanya masih berjalan dan itu jadi sandaran hidup sampai sekarang Mas Isal. Bahkan nggak cuman saya ya, itu ya memberi berkah untuk beberapa orang di komunitas. Nah itu kan memang tujuan komunitas itu kan seperti itu ya, kita saling memberi berkah. Mungkin Mas Lili ngelihat itu kok jalan ya, terus aku di challenge itu ke Bandung, kita bikin produk serupa dengan yang ada di Semarang ini, kita bikin produk itu di Bandung. Siap nggak sih Mbak, misalkan kamu ninggal anak? Siap, pokoknya aku apa aja tuh siap. Terus nanti anakmu piye? Gampang, nanti bisa saya atur gitu. Bolak-balik saya jalan sama Mas Lili waktu itu naik mobil, mungkin belum kayak sekarang ya Mas, pesawat. Terus waktu itu mungkin uangnya belum cukup untuk wira-wiri naik pesawat. Di Bandung itu saya nemenin seseorang yang usianya lebih tua dari saya, dan di situ mulai belajar banyak tentang pendampingan, belajar gimana sih kalau kita ini nuntun orang yang usianya lebih dari kita gitu. Nah di situ aku mulai belajar banyak sih sampai saat ini. Mbak Ari kan, aku masih ingat waktu itu kan Mbak Ari waktu tahun 2004 itu minta suami dirimu tuh aktif kerja itu kan, kalau tidak salah suamimu itu kan sopir truk ya waktu itu ya, bener nggak sih? Tangki sih Mas. Sopir apa Mbak terjemah Mbak terangke? Driver tangki Pertamina. Oh
iya, ya. Cukuplah penghasilan waktu itu ya untuk sorry untuk satu keluarga anak masih punya satu kan cukup banget. Bahkan lebih. Super tangki Pertamina mah pendapatannya zaman segitu menurutku lumayan besar Mas Ili. Aku punya tetangga yang supir Pertamina di Jakarta dan memang yang tadi Mbak Ari bilang untuk kebutuhan rumah tangga lebih ya. Cuma memang tadi aku ngelihatnya sisi aktualnya Mas Ili. Iya. Aktual banget ya Mbak Ari itu. Bahkan secara pekerjaan aja. Apa yang Mas Ili lihat ketika lihat Mbak Ari orang dikasih di belakang meja kerja enak, malah turun ke bawah bantuin orang kerja di lapangan, bahkan dikasih di challenge project dan itu berhasil. Aku penasaran dari sisi Mas Ili sih. Apa yang ketika proses itu Mas Ili ngebayangin atau ingat masa lalunya lihat Mbak Ari itu kayak apa Mas Ili? Ya aku ngeliat waktu itu kan Ari dibawa salah satu teman kan, teman yang dari usia lulus SMK aku handle, Semea, Tuti ya, Mbak Tuti ya. Itu aku handle itu dan kemudian malah teman ini sudah jadi pengusaha lebih duluan ketimbang Mbak Ari. Tapi setelah itu kemudian karena kesibukan keluarga, terutama diminta suami untuk membantu usahanya suami, akhirnya keluar dari kelompok kan. Dan terus sekarang posisinya udah dengan caranya sendiri berjalankan hidupnya. Nah, Mbak Ari yang waktu itu masih karyawan berproses, aku lihat kelebihan Mbak Ari salah satunya gercep bisa. Gercep? Iya gercep itu. Jadi gerak cepat kalau misalkan Mbak Ari tolong iki ada klien iki tolong kontak nanti begini. Itu cepat, sat gitu. Terus aku lihat ada satu hal yang juga lumayan bagus di dia adalah inisiatif ketika lihat tadi dia tak kasih tugas di belakang meja tuh nerima telepon, pembukuan, tapi lihat teman-teman lain yang ada kesulitan atau seperti repot di tempat lain dia bantuin itu. Makanya itu yang juga jadi pertimbanganku ketika Mbak Ari itu, wah ya udah ini aku kirim ke mana waktu itu Jakarta, ke Bandung, ke beberapa tempat. Nanti ini ya aku tanya ke dia. Proses bukan tak kirim ke Bandung ke Jakarta itu kan meninggalkan putra kan, suami. Dan waktu itu kan juga ngalami kesulitan karena mendampingin teman di Jakarta kan, Jakarta juga metropolitan seperti itu kan, kita bikin usaha toko juga kan. Kita bikin toko SPS lah. Ya sekarang tutup, tapi proses itu akhirnya jadi bisnis juga di Pak Mada sekarang karena pivot kan. Ceritakan Mbak prosesmu mendampingin yang di Jakarta, ceritakan prosesmu yang di Bandung yang cukup repot juga. Bandung itu kebetulan Jeru Bandung itu kebetulan lebih tua dibanding Mbak Ring, dia itu cerita itu seru kalau diceritain. Monggo Mbak, sharing Mbak. Iya memang apa ya tantangan berat sih Mas Isal. Satu jarak, dua selisih usia ya. Tapi di situ saya belajar tentang kesabaran. Jadi bagaimana sih ngurus SDM yang notabene jauh usianya dari saya. Di situ saya belajar tentang ngelatih untuk gini, kalau saya dengan adik-adik yang lebih muda itu mesti kan saya sumbu pendek, ketika ada salah gitu mesti saya langsung negurnya tek gitu. Tapi ketika sama yang lebih tua saya tuh jadi mikir kok aku mungkin karena apa ya nggak enak, terus ngerasa kan aku lebih muda mosok gitu sih. Nah di situ justru dilatih untuk lebih sabar, lebih menahan diri untuk oh ternyata caranya bukan seperti itu, ternyata harus kita lebih bisa untuk menahan diri gitu. Dan setiap masing-masing person yang saya dampingi itu ternyata caranya beda-beda Mas. Jadi semakin saya belajar banyak dari orang-orang yang saya dampingin itu, saya lebih bisa untuk oh ini seperti ini treatmentnya gini, oh ini treatmentnya seperti ini gitu. Jadi memang apa ya butuh dibeda-bedakan gitu. Jadi kalau saya sih tantang, tuntun, tekan gitu. Jadi challenge karena saya belajar tekan dari Mas Ili ke saya gitu. Mesti kan challenge nih, gelem rak Mbak gini, gelem rak Mbak gini. Oh oke. Jadi ketika saya dampingin anak dan berhasil itu polanya seperti itu Mas Ili. Jadi kita tantang nih, mau nggak gitu. Ada beberapa adik-adik yang di Tampo Mas itu kan gitu. Kamu mau nggak? Jadi kalau misalkan dia oh gini mbak, tak tinggal. Tapi kalau mereka oke mbak siap, aku bisa ngejalanin ini. Nah itu yang saya masuk lebih dalam gitu. Jadi pertama itu challenge dulu, kalau siap ya oke jalan. Tapi kalau yang maju mundur tinggal.
Terus yang kedua pastinya tuntun itu kan kita arahkan kemana, kita beri contoh, kita teladanin karena mentor itu kan memberi contoh ya Mas Isa. Nah jadi aku ngelakuin apa yang sudah pernah aku jalanin waktu itu, aku beri contoh ke mereka seperti ini. Jadi children see, children do gitu ya. Nah, aku anggap mereka anak-anakku gitu kan. Nah, itu yang aku lakukan gitu. Dan itu bisa diterapkan kepada di semua usia. Nah itu yang keteladanan itu bisa diterapkan mungkin. Jadi kan apa ya? Oh ternyata begini. Jadi mereka bisa langsung nyerap. Nah kalau sudah tuntun ya harus sampai tekan. Tekan itu artinya sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang sesuai dengan tujuan kita. Tekan nih tekan sampai. Sampai. Aku mikir tekan tuh, aku nungguin saya poin ketiga nih apa ya, ngomong tekan apakah? Sampai. Oh sampai. Iya, sesuai bahasa Jawa tujuan. ki tekan ki sampai. Sampai. Aku nunggu tekan nih apakah, karena tadi Mbak Ari bilangnya, Mbak Ari kan orangnya cepet. Wah nih Mbak Ari nekannya posisi tekan nih apa nih, ternyata tekan tuh sampai. Oke. Jadi beda ini ya Mas ya. Tekan ada yang bisa ditekan itu dia membal seperti bola, tapi ada yang ditekan itu semakin melempem ada Mas. Jadi saya pakainya tekannya itu tekan sampai. Tekan sampai. Oke, siap Mbak Ari. Nah, aku sebelum nanti balik ke Mas Ili, Mbak Ari itu kan bilang bahwa Mbak Ari melakukan mengulang proses. Mbak Ari mencontoh Mas Ili. Ya, di proses belajarnya Mbak Ari sampai akhirnya Mbak Ari bisa menjalani setiap tantangan lalu bisa menjadi contoh tadi ngomong tuntun untuk orang-orang yang baru. Apa yang Mbak Ari lihat proses pendampingan yang benar-benar akhirnya Mbak Ari itu aku dapat dari ngelihat contoh dari Mas Ili itu gini. Supaya yang akhirnya jadi Mbak Ari hari ini. Mbak. Oke. Jadi ya ada sisi-sisi gini, nggak semua bisa saya pakai nih Mas Ili. Ada contoh yang awalnya semua saya pakai. Oh Mas Ili caranya gini. Tapi ternyata ketika saya menerapkan semua, itu nggak semua berhasil Mas. Jadi kan saya mengembalikan ke diri saya sendiri. Jadi ternyata nggak semua orang itu seperti saya. Ternyata mereka itu beragam gitu. Nah itu jadi apa ya? Jadi saya lebih memahami ke masing-masing person untuk menerapkan cara yang berbeda-beda. Jadi misalkan ada 4 metode nih, nah ini tuh bisa dikombin 1 dengan 2, nanti bisa satu anak yang lain 2 dengan 4 gitu. Jadi nggak semua metode bisa diterapkan. Oke, jadi sangat personalize ya. Jadi bisa ketemu orang beda, bisa jadi treatmentnya beda. Itu yang kelihatan dari Mas Il lakukan ke Mbak Ri dan teman-teman. Terus Mbak Nek, dirimu ngelihat belajar dari proses kreatifmu ngelihat aku gitu, yang paling memberi titik berat itu apa? Bobot paling berat bahwa aku kudu niru aku, seolah-olah ngono, atau justru terbalik, dirimu justru jangan niru aku? Ke ini sih Mas Ili, jadi lebih ke ini. Kalau Mas Ili ke saya kan maaf kayak terus seperti tekanan gitu. Seperti wes kue kudu ngene harus bisa. Tekanan tadi ya Mas. Nah, kalau aku semakin ditekan itu pastilah nanti bakalan drop down gitu. Tapi paling semalam gitu udah semalam nggak bisa tidur, terus besoknya ya udah gas-gasan lagi gitu. Nah, saya terapkan ke teman-teman itu ada yang berhasil, ada yang enggak. Ketika mereka diberi tekanan ngelokro terus nyerah. Nah, itu berarti anak ini nggak bisa dibuat seperti ini gitu Mas. Jadi artinya ketika aku menekan dirimu, menekan itu memberi beban kepada dirimu, bagi dirimu nggak ada masalah kan? Karena aku udah buktiin itu. Dan memang di banyak hal kan aku kasih tugas kan, misalkan bagaimana belajar tentang ilmu pajak gitu. Karena kan kita ini sekarang kan sudah badan hukumnya kan sudah banyak. Dulu kita pakai jasa ya Mbak ya, waktu itu ya juga Mbak Ari nemenin. Tapi kemudian hari kan teman yang dipasrahin dari biro jasa ini kan juga tidak amanah kan, kemudian akhirnya aku memaksa Mbak Ari untuk belajar bagaimanapun kamu harus belajar tentang brevet A, brevet B, ilmu pajak yang lain, kursus sana, kursus sini, sampai akhirnya bagaimana harus bersahabat dengan KPP dan sebagainya. Itu dia punya ilmu keren tuh Sal. Nanti di sesi 2 kita bisa elaborasi dia tentang betapa pentingnya teman-teman daratan badan hukum ya Mbak ya sekarang ya, dan kemudian harus ngerti ilmu tentang keuangan yang lebih jauh dan sampai ilmu perpajakan itu nanti Mbak Ari jagonya. Nah itu aku tekan bisa Sal, ya Mbak ya. Dan kemudian apa sih kendalanya ketika ini Mbak? Ketika dirimu ngelihat ada orang atau anak kamu tekan nggak bisa, itu kendalanya nih apa biasa nih? Atau gini, biarkan
mereka dengan tidak bisanya tapi tetap ditekan terus. Karena jenisku kan kayak gitu, Sal. Iya. Kamu semakin nggak bisa semakin tak tekan. Sampai kamu bilang menyerah baru aku akan berhenti. Oh, iya. Kan tipe gue kan gitu. Kalau kamu belum mengatakan menyerah, aku nggak akan membiarkan kamu itu untuk berhenti. Kalau kamu udah bilang menyerah, lah baru aku akan berhenti untuk menekan. Nek dirimu piye menghadapi masalah anak-anak yang kamu tekan kok nggak berhasil, kamu kok berhenti kenapa? Gini Mas Li, jadi saya nggak mungkin beda ya laki-laki dengan perempuan. Nah kalau perempuan itu kan masih punya Perasaan. pakainya rasa gitu. Oke. Meskipun saya iya. pastilah dipilah antara pikiran dan perasaan pasti. Oke. Dan ini terjadi bahkan di laki-laki juga gitu. Jadi nggak semua yang baper itu perempuan, nggak. Ada loh cowok yang baper gitu. Dan Ada ya. dan ternyata menggunakan metode seperti itu tuh nggak nyampe gitu. Jadi terus saya ubah, oke lah, berarti ini dengan pendekatan, jadi lebih ke personal. Ya. Yuk kita ngobrol, makan bareng sambil ngobrol gitu. Nah lebih mereka lebih dianggap lebih oh ternyata aku tuh diperhatikan ya, oh ternyata tuh aku nggak diberi beban yang sebegini berat, ternyata aku juga dimomong seperti itu Mas Isa. Mungkin saya buat tambah Sal. Jadi ini pertanyaan kepada semua teman-teman mentor sih pada akhirnya di jaringan rumah usaha, ketika ada Minty yang ditekan dan kemudian dia mengalami problem itu, terus justru sekarang saya sedang menuntut setiap mentor itu punya kecerdasan atau kecakapan bagaimana teknik untuk membuat tekanan baru tapi dengan creativity. Bahwa satu hal soal ngomong pasti memperhatikan soal psikologis iya, tapi bagaimana teknik nekannya mungkin bisa kasih saran atau ngeramein mengkayakan pendapat dari sisi ini. Iya, aku ngelihatnya prosesnya Mbak Ari atas proses pengalaman-pengalaman yang dilaluin sih, aku ngelihatnya ya, karena dari diskusi atau data yang tadi Mbak Ari kasih kan, Mbak Ari termasuk orang yang banyak dikasih challenge. Bahkan yang hari ini Mbak Ari alami aja menurutku sebuah challenge dari Mas Ili ketika akhirnya Mbak Ari yang ngurusin badan hukum dan perpajakan yang ada di komunitas. Ini kan challenge lagi, kalau dulu challenge-nya buka usaha di beberapa kota dan Mbak Ari melewatinya, terus prosesnya hari ini dapat challenge lagi buat badan hukum. Menurutku kan challenge-nya bisa macam-macam Mas Ili, termasuk challenge ketika ketemu sama manusianya. Berbedanya kan kalau itu usahanya atau teknis projectnya, kalau ini kan manusia yang ternyata ditekan nggak berhasil. Pengalaman yang Mbak Ari menurutku membuat Mbak Ari tuh tahu mesti pivotnya gimana atau ini mesti diurusnya gimana. Ya aku penasaran tadi tuh, oh ternyata nggak cuma laki-laki atau nggak cuma perempuan saja yang pakai emosional, pakai baper gitu. Ternyata Mbak Ari nemuin laki-laki juga banyak yang baper. Berarti kan sebetulnya bukan gender nih, bukan gender, lebih pada di lingkungan mana dia hidup sehingga akhirnya ketika ketemu sama problem dia baper gitu. Aku lebih mengarah ke situ ketika masih nanya pendampingan gimana. Karena ya aku juga punya pendampingan kan remaja-remaja Mbak Ari. Secara usia mungkin Mbak Ari pernah temuin atau beberapa anak juga kan ada yang pernah magang di tempatnya Mbak Ari. Proses belajar terus ketika dia kena tekanan terus baper, kalau Mbak Ari nemuinnya apakah itu berhubungan sama lingkungan atau pendidik? Kalau pendidikan kan SMK, apakah berhubungan sama lingkungan atau dia hidup di keluarga yang seperti gimana pengalamannya Mbak Ari? Ya kompleks sih Mas Isa, jadi bisa jadi di lingkungan keluarganya seperti itu, di lingkungan sosialnya seperti itu ya. Nah mungkin dengan misalkan dengan memberikan tekanan nggak berhasil itu lebih bersabar ke durasi waktu. Oke. Jadi biasanya saya kasih durasi waktu. Oke, berarti aku harus lebih slow nih ke mereka. Kasih durasi 6 bulan. Oke, nggak berhasil 6 bulan berikutnya, gitu Mas Isa. Jadi nggak seketika serta-merta untuk ditekan kamu harus sekian bulan belajar ini harus berhasil. Kalau dilihat nggak berhasil itu pasti saya menambah durasi waktunya Mas Ili. Pastinya dengan komitmen sebelumnya ya mereka harus seperti apa gitu. Jadi nggak serta-merta dengan tekanan nggak berhasil terus mereka menyerah saya menyerah enggak. Jadi saya tetap berusaha untuk memaksimalkan apa yang sudah mereka lakukan gitu. Yang penting cari jalan terus ya Mbak. Nggak nyerah. Enggak. Jangan nyerah. Iya. Oke, di sesi pendampingan ini kayaknya aku mesti minta Mas Ili nyiapin penutupnya karena menurutku
Aku banyak yang mau tanya, tapi kayaknya kita sesi 2 ngobrolin yang lain. Mas Ili, Mbak Ari ini kan satu pendampingan Mas Ili yang dari karyawan itu jadi wirausaha atas sebuah challenge yang Mas Ili pernah kasih ke Mbak Ari dan berhasil. Ini kan kasih challenge, terus berarti kan knowledge-nya naik, kemampuannya naik terus. Hari ini proses wirausaha yang transformasi berawal dari karyawan, sudut pandang Mas Ili sebagai pendamping atas pencapaiannya Mbak Ari ya. Siapa tahu ini kan jadi dokumentasi kita buat teman-teman di masa depan atau justru buat karir anak di masa depan. Monggo Mas Ili. Sal sebenarnya sudah diberi kata kunci sama Mbak Ari tadi di awal. Bahasanya pakai bahasa Inggris tadi. Children see, children do. Jadi apa yang dilakukan oleh anak-anak kita yang disebut kata children itu kan bisa berarti minti kan? Iya, minti. Atau yang anak-anak yang kita dampingin kan? Lah makanya apa yang kita lakukan itulah sebenarnya tampilan paling puncak dari sebuah proses pendampingan. Makanya yang kita ingatkan jangan main-main kalau sudah melakukan satu perbuatan. Makanya laku hidupmu itu seperti apa? Makanya ketika Mbak Ari itu kata dia belajar dari apa yang dia lihat dari Mas Ili misalkan, dia ngomong gitu loh, dia ngomongnya gitu dan selalu penuh dengan tekanan tanggung jawab ke dia dan kemudian dia jalankan dengan baik. Pertanyaannya begini, harusnya kalau sesama-sama manusia hasilnya juga sama. Maksudnya kalau Mbak Ari itu bisa, orang lain harus bisa. Makanya kredo kita kemudian mengatakan bahwa kowe iso, aku iso, kabeh iso. Atau bahasa Indonesia adalah kamu bisa, aku bisa, kamu bisa, semua bisa. Itu udah pasti. Ini syaratnya adalah niatnya harus sama, tapi persoalannya adalah niat ini sulit sekali. Makanya niat ini selalu bergantung kepada sebuah proses latar belakang hidup. Nah itulah salah. Makanya begitu sangat kompleksnya ketika kita mendampingin seseorang. Makanya aku tadi memancing pertanyaan sebenarnya. Jika kalian ketemu seseorang, maka bagi teman-teman mentor atau fasilitator atau guru atau siapapun yang sedang mendampingi anak-anaknya atau minti itu adalah ketika menghadapi masalah kenapa ditekan tidak bisa, caranya sih sebenarnya semudah ketika aku tak balikin lagi. Sebenarnya kita harus ngerti latar belakang yang bersangkutan, karena mungkin tekanan kita itu kan ala kita. Tapi kemudian kita harus sadar ngerti bahwa oh ditekan begini dia nggak kuat. Lah mungkin niatnya atau latar belakangnya itu belum siap atau belum, kalaupun bukan siap tapi belum bisa beradaptasi atau menyesuaikan dengan yang dimaui oleh para mentor ini. Nah tugas mentor adalah berikutnya adalah harus bisa memahamkan untuk bahwa si anak yang kita dampingin si minti itu digeser ke sebelah yang disebut budaya, kalau makanya di sini tradisi atau DNA, digeser ke dalam lingkungan yang kita ingin ajak ke dalamnya. Makanya dibalik mentor yang deketin minti, kemudian ditanyain minti, oke, aku akan kasih challenge. Targetnya adalah katakanlah 10. Bagaimana kamu akan mencapai 10 itu? Kita tanya. Kemudian dia berkomitmen dong. Itu kan cara kreatif sebenarnya. Kemudian oh aku kepingin ini itu gitu. Ya udah ikutin dari ini itu sesuai yang akan dilakukan si minti tadi dengan budaya barunya. Yang sejatinya itu pernah kamu alami ketika hidup dengan aku, karena ketika kamu tekan, ketika aku menekan dirimu dan kamu tidak ada yang belum berhasil, bukan tidak berhasil tapi belum berhasil. Ingat waktu itu ada di salah satu di Kreatif Fabrika, ngalami freeze. Terus pertanyaanku lah, kalau sudah freeze ngapain Sal? Terus kita diskusi. Terus kamu memutuskan sendiri, ya udah jalan lagi lah sudah. Apakah itu nggak terjadi sama Mbak Ari? Dan itu pernah terjadi sama dia juga. Jadi sebenarnya sejatinya adalah dirimu atau siapapun di teman-teman di jaringan rumah usaha, semuanya adalah berbeda. Tetapi pada akhirnya aku kok bisa mempersepsikannya sama. Sebenarnya itu yang membuat persepsi sama itu diriku sendiri. Karena aku menyesuaikan atau beradaptasi dengan para minti itu sesuai dengan latar belakang yang dia pernah kecap dan kemudian digeser dengan rasa kita itu. Kebayang nggak maksudku? Baik. Nah, boleh nggak tambahin salah sebagai closingnya terakhir banget gitu. Udah di closing lagi. Nggak apa-apa. Ya aku ngobrolin Mbak Ari suaranya pelan, tapi konten ini aku ngerasanya kok aku jadi keberatan ya di sini ya. Keberatan dalam artian proses jadi pendamping, akhirnya jadi teladan dan terus mencari jalan. Itu jadi kayaknya kerjaanku akan lebih berat nih ke depan gitu. Maksudnya bukan berat jadi beban, tapi jadi challenge karena kita itu kan alhamdulillahnya nggak berhenti kemasukan orang, anak baru, karyawan baru atau anak magang baru.
aku melihatnya ya memang akhirnya yang belajar pendamping yang belajar. Mbak Ari pengalamannya banyak, Mas Ili lebih banyak lagi. Aku berproses dalam perjalanan yang Mas Ili bilang, wis kamu posisi belum berhasil mesti ngapain? Critical thinking atau sense of crisis untuk ngerasa bahwa ini kalau aku nggak nyampe, aku nggak berhenti, tapi aku cari jalan supaya ini berhasil. Nah cara berpikir ini yang aku pakai ke anak-anak yang selanjutnya. Gimana caranya supaya oke, kita nabrak nih mentok, oke, jangan-jangan kita belok dikit bisa jalan lagi gitu. Nah kayaknya itu yang aku dapat dari Mbak Ari sama obrolan Mas Ili hari ini. Ya udah, itu paling simpel caramu sendiri udah. Oke. Aku tutup dulu sesi yang ini Mas Ili. Ya. Mbak Ari terima kasih banyak, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Teman-teman terima kasih terus masih bareng sama kami. Kita ketemu di sesi selanjutnya. Tetap di Saling Berguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.